Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sosok seorang Abah Guru Kabuh adalah merupakan figur yang istimewa, di mana beliau selain seorang yang alim dan mengamalkan ilmu beliau juga memiliki kemampuan yang mumpuni, memiliki kemampuan yang luas tentang organisasi dan kepemimpinan, yang mana beliau semasa hidup beliau memimpin Majelis Ulama Indonesia, memimpin 3 pondok pesantren, dan juga memimpin majelis-majelis taklim. Di dalam kepemimpinan tersebut, saya mengetahui beliau adalah sosok seorang yang sangat senang bermusyawarah, yang mana tentunya beliau mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada setiap perkara, pada setiap urusan ataupun keputusan. Beliau sangat menyenangi bermusyawarah. Kemudian beliau dalam mengambil keputusan juga merupakan sosok yang tegas sekaligus kokoh pendirian. Ini kita bisa lihat pada pengambilan keputusan beliau saat awal-awal terjadinya wabah corona COVID-19, yang mana banyak sekali hujatan-hujatan yang menyerang beliau, terutama menyerang keputusan-keputusan beliau. Namun beliau tetap kokoh terhadap pendirian beliau, dan beliau di dalam mengambil keputusan tersebut selalu mengajarkan kepada kita, selalu mengarahkan kepada kita. Setelah bermusyawarah, juga beliau mengarahkan kepada kita untuk istikharah, meminta keputusan yang terbaik, beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian misalnya ini bisa dilihat bagaimana kepemimpinan beliau di Majelis Ulama Indonesia. Beliau hadir di saat kondisi ulama sudah mulai muncul berbagai potensi-potensi perpecahan dari berbagai kalangan, baik dari aghnia, ulama, dan umara. Beliau hadir sebagai sosok pemersatu. Lewat tangan dingin beliau mampu mempersatukan ulama dan umara. Yang mana ini tentunya sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam menghadapi masalah, beliau sangat sering di samping musyawarah juga beliau sering menemukan solusi-solusi yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Ketika ada perbedaan di antara para ulama, justru beliau menemukan solusi yang di luar dugaan, dan apa dari ide tersebut, solusi dari beliau tersebut ternyata benar-benar yang sangat tepat. Di dalam pondok pesantren, ketika beliau memimpin 3 buah pondok pesantren, yang tentunya kita satu pondok pesantren aja kadang-kadang sangat berat memimpinnya, tetapi beliau mampu memimpin 3 pondok pesantren. Bukan hanya sekedar mampu, tetapi berhasil mengembangkan, berhasil membesarkan ketiga pondok pesantren tersebut. Ini sangat terlihat tentang kemampuan manajerial beliau, yang mana beliau membagi tugas-tugas, membagi pekerjaan-pekerjaan, kemudian tugas tersebut
disampaikan kepada seorang ustadz misalnya, dan kemudian ustadz tersebut mengerjakan sesuai dengan arahan beliau. Begitu pula di majelis taklim, kita mengetahui sangat banyak majelis taklim yang beliau pimpin. Di dalam mengelola majelis taklim, kepemimpinan beliau sangat terlihat dari mulai awal proses pembukaan majelis taklim tersebut, yang mana beliau secara langsung memberikan contoh, memberikan tauladan. Beliau langsung terjun ke lapangan untuk mengerjakan hal-hal yang setelahnya dikerjakan oleh berbagai relawan-relawan. Bisa diambil contoh ketika ingin membuka majelis taklim di Bitahan Rantau. Ketika itu lahan masih sangat rimbun, masih hutan belantara, tetapi beliau sambil tersenyum dan seluruh yang hadir sangat menyenangi suasana itu. Suasananya sangat hangat dan sangat kekeluargaan. Kemudian sambil tersenyum beliau mengatakan, aku asa hendak berkeliling nah ya sidin, hendak kelilingi tanah nih sidin. Dan subhanallah, itu terjadi setelah beliau mengisi pengajian. Beliau menggunakan gamis dan menggunakan selendang beliau tanpa segan-segan, tanpa takut kotor dan takut ular ataupun binatang-binatang lainnya. Dengan langsung beliau berkeliling, mengelilingi lahan yang sangat rimbun dan penuh tanaman-tanaman. Sambil tersenyum, sambil bercanda, beliau mengelilingi lahan tersebut, yang akhirnya subhanallah seluruh tempat yang beliau kelilingi itu akhirnya dibuka dan hari ini menjadi majelis taklim. Itu tentunya menjadi tauladan bagi kita dalam kepemimpinan, baik dalam hal mengambil keputusan maupun dalam hal bermusyawarah dan dalam hal memberikan contoh kepada murid-murid beliau. Ini yang bisa Anda sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.